Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Selamat datang di pembelajaran sejarah pada materi selanjutnya, yaitu penjajahan bangsa Belanda di Indonesia. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana proses penjelajahan bangsa Belanda sampai ke Indonesia, sampai nantinya menjajah Indonesia selama 3,5 abad. Anak-anakku sekalian, jadi sebelumnya kalau Pak di flashback ke belakang, kemarin kita sudah membahas materi Portugis dan Spanyol. Kalau kalian belum melihat, silahkan dicek di video sebelumnya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Nah, untuk mengingatkan pembelajaran sebelumnya, kita sudah melakukan pembelajaran, yaitu yang paling awal adalah bagaimana bangsa Barat itu sampai ke Indonesia dan kemudian apa latar belakang dari bangsa Barat melakukan penjelajahan sampai Indonesia. Nah, di sini di slide kalian bisa lihat ini adalah latar belakang utama dari penjelajahan bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia. Alasannya yaitu yang pertama, jatuhnya Konstantinopel. Pada tahun 1453 terjadi penyerangan kota Konstantinopel yang mengakibatkan kota Konstantinopel ini diambil alih oleh Turki Utsmani, dan lebih parahnya lagi, orang-orang Eropa tidak diperbolehkan membeli rempah-rempah di Konstantinopel, sehingga mereka harus mencari sumber sendiri. Nah, mereka memperkirakan sumbernya adalah di India, namun ternyata sumbernya itu ada di Indonesia, tepatnya ada di wilayah Kepulauan Maluku. Selanjutnya, alasan yang kedua adalah adanya catatan oleh Marco Polo mengenai penjelajahannya ke dunia timur. Kemudian yang ketiga, ditemukannya satu teori bahwa bumi itu bulat, yaitu dari Galileo Galilei. Nah, kemudian yang keempat, adanya penemuan kompas, dan yang terakhir adalah semangat Reconquista. Semangat Reconquista itu semangat untuk membalas kekalahan Konstantinopel yang pada saat itu dikuasai oleh pihak Turki Utsmani. Kemudian semangat Reconquista ini terutama dilakukan oleh dua negara, yaitu Spanyol dan Portugis, untuk menyebarkan ajaran agama Kristen dan Katolik. Pelopor penjelajahan bangsa Barat. Ada dua negara yang mempelopori atau yang mengawali penjelajahan dari Eropa pada masa abad pertengahan sampai ke wilayah Indonesia. Nah, jadi ceritanya setelah Konstantinopel pada 1453 itu dikuasai oleh Turki Utsmani, otomatis Eropa harus mencari jalur rempah-rempah sendiri. Nah, dua negara inilah yang kemudian melakukan awalan dari penjelajahan bangsa Barat, atau yang mengawali dari dua negara ini, yaitu yang pertama adalah bangsa Portugis. Penjelajahnya diantaranya ada Bartolomeus Dias, Vasco da Gama, dan Alfonso de Albuquerque. Kemudian yang kedua dari bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol ada Columbus dan Magalhães Delcano. Ini yang sebelumnya sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Latar belakang penjelajahan Belanda di Indonesia. Nah, kenapa Belanda bisa memiliki semangat untuk melakukan penjelajahan di Indonesia? Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani sehingga tidak diperbolehkan untuk melakukan jual beli di Konstantinopel. Dan kemudian dilanjutkan oleh dua negara pelopor tadi, yaitu Spanyol dan Portugis. Ternyata dua negara Spanyol dan Portugis ini mengalami kesuksesan, yaitu mereka mampu mengambil rempah-rempah yang asalnya dari Indonesia, kemudian diperjualbelikan di Eropa, tepatnya di kota Lisbon. Kalau sekarang Lisbon itu dari Portugis ya, atau dari Portugal. Kalau kalian suka sepak bola, ada yang namanya klub Sporting Lisbon. Nah, ternyata antara Portugis dan Spanyol kemudian dilakukan unifikasi. Apa itu unifikasi? Unifikasi itu adalah peleburan dua negara menjadi satu. Pada masa itu, dua negara, yaitu dua negara atau dua bangsa,
yaitu Spanyol dan Portugis, itu berada di satu lembaga, yaitu lembaga gereja. Maka gereja inilah yang kemudian menyatukan dua bangsa ini sehingga dinamakan unifikasi pada tahun 1580. Efek yang ditimbulkan adalah munculnya satu kebijakan untuk menutup pasar rempah-rempah, yaitu Lisbon. Apa arti penting dari pasar Lisbon ini? Jadi setelah Konstantinopel ditutup, orang Eropa Barat, orang-orang Eropa itu mengandalkan pasar Lisbon ini untuk mencari rempah-rempah, untuk mendapatkan rempah-rempah. Dengan ditutupnya Lisbon, maka negara-negara kecil, katakanlah seperti Belanda, kemudian ada Inggris, itu harus mencari sumber rempah-rempah sendiri. Maka dilakukanlah pelayaran ke negara penghasil rempah-rempah, ke wilayah penghasil rempah-rempah. Ada kurang lebih 3 pelaut dari Belanda yang melakukan penjelajahan sampai ke Indonesia. Di antaranya ada Cornelis de Houtman dan Pieter de Keyser, kemudian ada Jesse van Eyck, dan yang terakhir ada Webren van Marwijk. Nah, tiga orang ini yang melakukan penjelajahan sampai ke Indonesia. Kita bahas dari para penjelajah yang datang ke Indonesia dari Belanda. Yang pertama ada Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman ini melakukan penjelajahan sampai ke Indonesia dengan data-data yang diambil dari pelayar-pelayar sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas ada beberapa pelayaran dan itu semua kemudian dikumpulkan untuk dijadikan jalur atau rute untuk sampai ke Indonesia oleh Cornelis de Houtman ini. Cornelis de Houtman melakukan pelayaran berangkat dari Belanda pada tahun 1595 dan sampai ke Indonesia itu 1596. Kurang lebih ada jangka waktu setahun dari Belanda yang ada di Eropa sampai ke Indonesia yang ada di Asia. Ini adalah waktu yang tergolong lebih cepat daripada penjelajah-penjelajah sebelumnya, katakanlah seperti Alfonso de Albuquerque, kemudian ada Vasco da Gama yang melakukan pelayaran sampai bertahun-tahun. Nah, setibanya di wilayah Indonesia, Cornelis de Houtman itu menyandarkan kapalnya atau berhenti di Banten. Kemudian setibanya di Banten, Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir, dia adalah seorang sultan dari Banten, itu menerima baik kedatangan Cornelis de Houtman. Nah, penerimaan baik ini ada semacam udang di balik batu, karena pada saat itu Kesultanan Banten itu sedang berperang melawan Portugis yang pada saat itu menguasai Selat Malaka. Kedatangan Belanda itu diharapkan mampu memberikan suntikan kekuatan untuk menyerang Portugis yang pada saat itu menguasai Selat Malaka. Nah, ternyata ketika Belanda ini dimintai oleh Sultan Banten, Belanda menolak. Alasannya adalah mereka datang bukan untuk berperang, tetapi mereka datang untuk melakukan perdagangan. Belanda menolak meminjamkan kapal perangnya untuk menyerang Palembang, terutama menyerang wilayah Selat Malaka. Hal ini kemudian mengakibatkan kepercayaan dari Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir itu menurun, terlebih ditambah ketika sifat Belanda yang bersifat angkuh dan menjarah 2 kapal Jawa penuh dengan lada. Akibatnya, kemudian Cornelis de Houtman diusir dari tanah Banten. Penjelajah yang kedua adalah Jesse van Eyck. Jesse van Eyck berbeda dengan Cornelis de Houtman. Jesse van Eyck datang ke Banten, tempat yang sama dengan Cornelis de Houtman, dengan kedatangannya yang lebih bersahabat daripada Cornelis de Houtman. Di sini Jesse van Eyck mampu mengambil hati dari Sultan Banten. Maka setelahnya Jesse van Eyck
bisa mendapatkan lada yang sangat banyak dari Banten untuk dijual lagi ke Belanda. Di sini J.C. van Eyck pun dia juga membantu Banten dalam berperang melawan Portugis. Sebelum meninggalkan Banten, J.C. van Eyck terutama ketika sampai pada tahun 1598, dia kemudian mengutus yang namanya Wybren van Marwijk untuk datang ke Maluku. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengecek keadaan di Maluku dan kemudian nantinya menguasai wilayah Maluku yang dikenal sebagai sumber dari rempah-rempah di Nusantara. Kira-kira di slide gambarnya itu penjelajahan bangsa barat kira-kira seperti ini. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa kapal berukuran besar, kemudian ada beberapa kapal pula yang berukuran kecil, dan yang terakhir ada kapal jukung. Nah, kapal-kapal ini digunakan untuk pelayaran menggunakan tenaga angin dari Belanda sampai ke Indonesia. Berbeda dengan zaman sekarang. Nah, kalau zaman-zaman dulu itu mereka kalau musimnya baik mereka melanjutkan pelayaran, tapi kalau musimnya sedang buruk mereka akan bersandar dan kemudian menunggu musim yang baik. Maka dari itu nanti akan muncul Syah Bandar. Nah, akan muncul kota-kota pelabuhan dengan kepalanya yang bernama Syah Bandar. Nah, ini penjelajah terakhir dari Belanda yaitu Wybren van Marwijk. Wybren van Marwijk sudah kita singgung sebelumnya, dia diutus oleh J.C. van Eyck untuk datang ke wilayah Ambon, kemudian ke wilayah Maluku. Kemudian Wybren van Marwijk sampai ke wilayah Maluku, tepatnya di Ambon pada 1599. Di sini ketika sampai ke Ambon, ternyata rempah-rempah yang ditemukan itu sedikit. Maka van Marwijk memecah rombongannya menjadi dua jurusan, yaitu yang pertama dari van Marwijk sendiri melanjutkan ke Ternate, dan Jacob van Heemskerk itu ke Kepulauan Banda. Keduanya ini memiliki jalur yang berbeda. Kemudian sesampainya di sana ternyata terjadi penguasaan dari Portugis. Kedua tempat tersebut kemudian meminta agar Belanda itu membantu melawan mereka untuk mengusir Portugis. Maka dilakukanlah perang-perang dari kedua wilayah tersebut dengan Belanda yang membantunya. Pada tahun 1605, Belanda yang membantu Ternate dan kemudian Banda itu mampu mengusir Portugis dari wilayah Maluku, sekitar Maluku. Hingga akhirnya pada tahun 1623, Kepulauan Banda mampu dikuasai oleh Belanda, dan sejak saat itu pula yang memonopoli wilayah tersebut berganti dari yang awalnya Portugis menjadi Belanda. Cukup sekian anak-anak, jadi materi tentang penjelajahan bangsa Belanda sampai ke Indonesia sampai situ saja. Kita lanjutkan pembahasannya di pembahasan VOC pada video setelahnya, pada video berikutnya ini. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak ditunggu di video selanjutnya membahas tentang VOC dan pemerintahan Republik Batak, kemudian ada lagi pemerintahan Belanda yang ada di Indonesia. Oke, silahkan dilanjutkan.